Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Linda Yuliani. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada manusia. Nah, untuk teman-teman semua yang merupakan mahasiswa program studi ilmu kesehatan ya, khususnya kebidanan, keperawatan ya, hal ini tentunya merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting yang harus dipelajari di awal-awal perkuliahan gitu ya, karena untuk materi pemenuhan kebutuhan nutrisi pada manusia ini merupakan salah satu pokok bahasan di mata kuliah awal ya, mata kuliah dasar. Kalau di kebidanan ini maksudnya di mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal ya yang akan saya bahas gitu ya. Yang pertama tentunya adalah tentang pengertian dari nutrisi itu sendiri. Jadi sebenarnya nutrisi itu apa sih gitu ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian komposisi nutrisi atau unsur gizi gitu ya yang diperlukan oleh tubuh manusia itu apa gitu ya, itu nanti juga akan kita pelajari. Kemudian nah ini ya, anatomi fisiologi dari sistem pencernaan ya. Anatomi fisiologi dari sistem pencernaan, saya yakin sebenarnya untuk anatomi ini sudah pernah dibahas sebelumnya di mata kuliah anatomi fisiologi tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan merefresh gitu ya, membahas ulang gitu. Barangkali sudah ada yang lupa tentang anatomi fisiologi dari sistem pencernaan, nanti akan kita lihat lagi. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan secara komprehensif dan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu ya, supaya nanti nyambung gitu apa yang teori yang kita pelajari dengan bagaimana sih makanan masuk ke dalam tubuh sampai akhirnya itu bisa menjadi nutrisi gitu ya, yang membangun, yang menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Kemudian nanti juga akan kita bahas terkait dengan masalah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi gimana sih kalau kita gitu ya atau manusia itu tidak menjaga konsumsi nutrisinya dengan baik, apa yang akan terjadi gitu, nanti akan kita lihat ya. Dan kalau misalnya terjadi gangguan atau masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Salah satunya yang tentunya menjadi skill dasar dari seorang mahasiswa kesehatan khususnya keperawatan ya dan juga kebidanan juga gitu ya, itu adalah prosedur tindakan pemasangan nasogastric tube atau oral gastric tube atau orogastric tube gitu ya. Kalau kita biasanya nyebutnya NGT atau OGT gitu ya. Jadi apa sih OGT, apa sih NGT gitu ya, nanti akan kita pelajari bersama gitu ya. Langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih sebenarnya nutrisi itu gitu ya. Jadi nutrisi ya ini adalah istilah gitu ya. Nutrisi ini adalah istilah yang berasal kata awalnya ini ya adalah nutrien gitu ya, nutrients, dan artinya nutrients ini adalah gizi. Jadi nutrisi atau nutrien gitu ya itu adalah gizi ya. Nah, kalau berdasarkan definisi sendiri gitu ya, nutrisi ini adalah proses tersedianya energi dan bahan kimia dari makanan yang penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tubuh gitu ya, yang penting untuk pemenuhan dan pemeliharaan tubuh. Kemudian nutrien itu sendiri itu adalah zatnya ya. Jadi kalau nutrisinya itu adalah proses tersedianya energi dan bahan kimia untuk kepentingan tubuh kita. Kalau nutrien ya, nutrien itu dia adalah zat gizinya gitu ya. Zat gizinya itu adalah nutrien gitu ya. Kita menyebutnya nutrien. Kemudian nih ya, nutrien ini tadi adalah zat organik dan anorganik atau zat gizinya ya yang tersedia dalam makanan. Kemudian
nutrien atau nutrisi ini ya yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk energi gitu ya, supaya makanan yang tubuh kita ini memperoleh energi gitu ya. Energi yang didapat. Nah, energi ini dari mana? Energi ini didapat dari makanan dan diukur dalam bentuk kalori. Biasanya kalau energi itu kita sebutan untuk satuannya itu adalah kalori atau kilokalori gitu ya. Nih. Nah, gizi ini untuk apa sih gitu ya? Makanan, zat makanan anorganik maupun organik dari makanan itu tubuh kita perlukan untuk apa gitu ya. Nah, dibutuhkannya atau diperlukannya itu untuk pertumbuhan. Jadi energi ini tadi digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan ya. Pertumbuhan, perkembangan, untuk kita beraktivitas ya, untuk mencegah defisiensi atau kekurangan zat nutrisi ya, lalu untuk tentunya memelihara kesehatan, mencegah penyakit. Kalau nutrisi kita terjaga dengan baik, tentunya kita memiliki antibodi yang baik sehingga kita akan terhindar dari penyakit gitu ya. Kemudian memelihara fungsi tubuh, kesehatan jaringan ya, termasuk juga pemeliharaan suhu tubuh. Ini juga ada hubungannya dengan energi yang kita konsumsi ya. Ini tadi yang saya sebut membentuk juga kekebalan atau antibodi. Oke. Kemudian apa saja sih komposisi atau unsur nutrisi gitu ya, apa saja komposisi atau unsur-unsur gizi yang kita butuhkan gitu ya, yang diperoleh dari makanan ini tadi gitu. Yang pertama ini ada yang kalau sudah lihat gambarnya pasti tahu ya, ini adalah gambar dari ini adalah gambar pati gitu ya. Ada beras atau pati-patian ya, ada beras, ada umbi ya, di sini ada ubi jalar, ada roti ya, produk dari produk olahan gitu ya, dari gandum gitu. Nah, ini nih masuknya apa nih gitu ya. Nah, kalau produk-produk pati, beras, jagung seperti ini adalah bagian yang disebut sebagai karbohidrat gitu ya. Jadi ini adalah karbohidrat ya. Ada beras contohnya, ada jagung, ada singkong ya, kemudian ada roti gitu ya. Kemudian ini apa ini gitu ya, ada daging, ada kemudian keju, ada ikan ya, lalu ada minyak gitu, kemudian ada kelapa. Ini apa? Ini juga salah satu unsur nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Ini adalah lemak. Jadi lemak itu juga merupakan bagian dari nutrisi gitu ya, atau salah satu unsur nutrisi gitu, dan diperlukan, penting untuk tubuh. Nggak boleh kita tidak ada lemak di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tapi juga tadi lemaknya kita porsinya harus kita jaga gitu ya. Setiap semuanya ya, unsur gizi ini semuanya harus kita jaga. Kemudian yang selanjutnya yang juga merupakan unsur dari atau komposisi nutrisi yang juga penting bagi tubuh kita itu adalah ini, ada daging, kemudian ada ayam ya, ada kacang-kacangan, ada telur, ada keju gitu ya. Kok gambarnya hampir mirip-mirip sih gitu. Kenapa? Karena di setiap makanan gitu ya, terutama daging gitu ya, ikan, kemudian ayam gitu ya, itu tidak hanya mengandung satu unsur saja gitu ya, kayak seperti di daging gitu ya, dia ada kandungan lemaknya ya, dan kandungan yang terpenting juga dari daging yang sangat kita perlukan gitu ya sebagai zat pembangun itu adalah protein ya. Jadi protein itu adalah salah satu unsur dari nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita.
Kemudian apalagi gitu ya, ini sudah langsung terlihat ya tulisannya ya, dari gambarnya sudah langsung tergambar. Kita butuh yang namanya vitamin gitu ya. Ada banyak vitamin ya, vitamin A, vitamin B ya, B kompleks, B6, B12 gitu ya. Kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin K gitu ya. Itu semua vitamin yang sangat kita butuhkan gitu ya untuk tubuh kita, supaya kita tadi bisa menjaga kesehatan tubuh ya, antibodinya bagus gitu, jadi kita tidak gampang sakit. Kemudian yang berikutnya ini ya, selain vitamin kita juga butuh yang namanya mineral ya. Mineral ini diperolehnya dari mana? Dari makanan-makanan yang kita konsumsi juga gitu ya, termasuk tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya juga punya kemampuan untuk menghasilkan mineral gitu ya, tapi ya terbatas gitu ya. Biasanya kita harus ditambahkan lagi dengan mineral dari luar gitu ya, dari makanan yang kita konsumsi, atau bahkan juga dengan mengkonsumsi suplemen gitu ya. Kemudian yang paling penting ya, yang paling penting karena katanya 75% nih dari tubuh kita itu sebenarnya adalah air ya. Jadi air itu juga merupakan salah satu nutrisi gitu ya, komposisinya yang sangat penting bagi tubuh kita. Berikutnya akan kita bahas satu persatu ya. Jadi apa sih itu karbohidrat, protein, lemak, kemudian tadi ada vitamin, mineral, dan juga air ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya adalah bentuk gula sederhana ya, monosakarida atau disakarida ya, yang gula sederhana gitu ya. Jadi karbohidrat ya, nasi gitu ya yang kita konsumsi itu sebenarnya adalah bentuk daripada gula sederhana. Nanti kalau sudah dicerna oleh tubuh, nah dia akan menjadi gula gitu ya. Gula sederhana dan juga gula kompleks ya. Kalau gula sederhana itu ada monosakarida, disakarida ya. Lalu gula kompleks itu polisakarida. Karbohidrat ini juga terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen ya, makanya disebutnya adalah karbohidrat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan energi gitu ya. Setiap gram karbohidrat ini mengandung 4 kilokalori. Jadi karbohidrat ini juga penting gitu ya dalam oksidasi lemak ya, meningkatkan pertumbuhan bakteri dalam saluran pencernaan yang membantu sintesis nih vitamin K dan B12. Jadi dari karbohidrat yang kita konsumsi itu juga nanti bisa mensintesis atau membentuk vitamin K dan juga vitamin B12 ya. Sumbernya apa ya? Dari mana kita bisa dapat karbohidrat ini gitu ya? Contohnya ya tadi seperti saya sampaikan ya, kalau yang sederhananya adalah yang sudah terbentuk gitu ya, gula gitu ya, kemudian sirup, madu gitu ya, buah yang memang langsung ada rasa manisnya ya, itu adalah bentuk karbohidrat sederhana. Kemudian ada sumber karbohidrat yang kompleks ya, seperti apa? Seperti roti, sereal, kentang, beras ya. Beras berarti nasi ya, termasuk juga lontong kalau misalnya sudah jadi lontong. Gandum juga ya, ini adalah bentuk dari sumber karbohidrat kompleks ya. Jadi kalau dilihat nih, kalau yang karbohidrat sederhana nih semuanya sudah terlihat ya, begitu kita konsumsi ini langsung terasa manis di mulut gitu ya. Jadi lidah kita langsung mengecap rasa manis. Tapi kalau karbohidrat kompleks seperti roti, sereal, kentang gitu ya, olahan gandum, itu kita tidak langsung akan merasakan rasa manis gitu ya, tapi sebenarnya dia adalah juga karbohidrat dan juga akhirnya nanti setelah dicerna oleh tubuh kita itu akan menjadi gula gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Nah, protein ini adalah zat kimia organik yang berisi asam amino ya, ini ya penting ya, asam amino yang dihubungkan dengan rantai peptida atau rantai peptide ya. Protein diklasifikasi menjadi dua, yaitu protein lengkap dan protein sebagian ya. Fungsinya untuk pertumbuhan ya, regulasi fungsi dan proses tubuh. Jadi untuk membantu proses pertumbuhan kita gitu ya, untuk regulasi atau pengaturan tubuh kita ya, pengaturan suhu, keseimbangan ya, itu semuanya butuh protein ya. Kemudian pembentukan kembali protein sel. Jadi kalau misalnya
seperti sel darah kan itu ada siklusnya ya, dia akan hancur kemudian akan terbentuk lagi gitu. Nah, untuk membentuk sel-sel baru ini kita butuh protein. Misalnya kita luka, ada jaringan yang luka gitu ya. Nah, untuk bisa menutup kembali lukanya gitu ya, itu kita butuh protein supaya bisa terbentuk kembali gitu ya. Kemudian tentunya ya untuk energi juga ya protein ini, lalu memelihara sistem imunitas, jadi sangat penting ya pertahanan tubuh kita ini dijaga dengan mengkonsumsi protein yang baik ya, yang cukup juga tentunya ya. Kemudian juga untuk memelihara sel ya, memelihara cairan dalam tubuh, untuk memelihara dan membentuk tulang ya, kulit, gigi, otot, rambut, darah dan lain-lain ya, termasuk juga serum ya. Sumbernya apa? Sumbernya bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada protein itu yang berasal dari hewani, ada protein yang berasal dari nabati. Kalau dari hewani ya tadi daging, ayam, ikan, telur ya. Keju, susu juga itu juga ada proteinnya gitu ya. Kalau dari nabati atau dari tumbuhan, protein itu bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan ya, seperti sereal, buncis, tahu ya. Jadi olahan-olahan dari kacang-kacangan itu juga mengandung protein. Kemudian berikutnya unsur nutrisi yang berikutnya yang akan kita bahas adalah lemak ya. Lemak ini disebut juga lipid ya. Dia termasuk lemak netral, minyak ya, kemudian asam amino ya, asam lemak, kolesterol dan juga fosfoloid ya. Lemak secara ideal membentuk sekitar 20% berat badan pada orang yang tidak gemuk. Fungsinya apa sih? Kenapa sih kita butuh lemak? Padahal kan kalau misalnya perempuan gitu ya, itu biasanya menghindari nih, nggak mau makan makanan yang terlalu berlemak gitu, betul ya. Jadi lemak tetapi gitu ya, lemak tetap harus kita konsumsi karena ini dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai transport sel ya, pengantar sel, kemudian proteksi organ vital. Jadi dia, lemak ini akan membantu melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian lemak ini juga merupakan cadangan energi ya, simpanan energi. Nah, tapi tadi kalau misalnya sudah terlalu banyak cadangan energinya, kemudian kitanya sebagai manusia juga nggak berhenti gitu ya, konsumsi makanan terus yang tinggi, lemaknya tinggi gitu ya, tidak dijaga. Nah, itu akan menjadi masalah gitu ya, karena timbunan lemak yang banyak ini nanti akan menyebabkan terjadinya obesitas gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi berikutnya adalah untuk absorpsi vitamin ya, untuk absorpsi vitamin. Jadi ada vitamin-vitamin tertentu yang dia larut, vitamin itu nanti kita bahasnya, ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak gitu ya. Nah, kalau vitaminnya itu larut lemak ya berarti dia membutuhkan lemak gitu ya untuk mencernanya. Sumbernya apa gitu, dari mana kita dapat lemak ini ya? Kalau lemak jenuh ini adalah lemak yang paling sulit dicerna ya, biasanya berasal dari makanan-makanan hewani ya, seperti daging gitu. Kemudian ada lemak tidak jenuh ganda, paling mudah dicerna ya. Makanan lemaknya berasal dari mana? Berasal dari sumber makanan nabati, misalnya minyak ya, minyak sayur ya, kemudian mentega gitu. Lalu lemak tak jenuh tunggal, mudah dicerna juga, contohnya adalah susu dan telur. Kemudian unsur berikutnya adalah vitamin. Jadi vitamin ini sebenarnya apa gitu ya? Vitamin ini adalah zat organik yang penting bagi tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan reproduksi, serta membantu dalam penggunaan energi nutrien gitu ya. Kemudian vitamin tadi ya, ada yang larut lemak, ada yang larut air ya. Contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ini adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya. Jadi untuk bisa mencerna ya vitamin-vitamin ini, kita butuh lemak di dalam tubuh gitu ya.
Kemudian ada vitamin yang larut air. Vitamin yang larut air ini adalah vitamin C dan juga vitamin B ya. B kompleks, semua unsur vitamin B mulai dari B1, B2, B3, B6 dan B12 gitu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur kandungan lemak ya, unsur. Oke, ini tadi adalah vitamin ya, unsur-unsur vitamin adalah unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan vitamin ini terdiri dari beberapa macam gitu ya. Ada yang larut lemak, ada yang larut air ya. Nih contohnya ya, vitamin A, D, E, K atau AD ya singkatannya, ini adalah vitamin yang larut lemak, dan vitamin B, C ya itu adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian vitamin ini kita peroleh dari mana sih gitu ya? Dari mana kita bisa dapat vitamin ini gitu ya? Vitamin ini banyak sebenarnya di makanan itu ada gitu ya. Di tumbuh-tumbuhan gitu ya. Di makanan hewani juga ada gitu ya vitaminnya, tapi biasanya kita paling banyak memperoleh vitamin itu adalah dari buah-buahan yang kita konsumsi gitu ya. Banyak vitamin itu banyak terdapat di buah dan juga sayuran. Kemudian ini ada tugas ya. Tugas ini kalau saya ngajar di kelas ini saya berikan kepada mahasiswa. Nah, karena ini saya memberikan penjelasan secara umum untuk publik gitu ya. Nanti saya minta teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama berdiskusi. Silahkan untuk menyebutkan ya, menyampaikan pendapatnya di kolom komentar untuk fungsi dari masing-masing vitamin ini tadi. Kemudian unsur nutrisi berikutnya yang kita butuhkan itu adalah mineral. Mineral ini adalah fungsinya adalah untuk membentuk jaringan tubuh dan regulasi metabolisme ya. Merupakan zat gizi yang cukup penting bagi tubuh manusia. Umumnya mineral diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan sudah tercukupi dalam makanan sehari-hari yang kita konsumsi gitu ya. Contohnya ada kalsium, magnesium, sodium, potasium, fosfor, besi ya, zat besi atau Fe, iodin dan zinc. Tapi memang kini kita sudah dari makanan yang kita konsumsi, apalagi kalau kita menjaga sekali makanan yang kita konsumsi gitu ya, mulai kita menjaga komposisinya, kita menjaga jumlahnya gitu ya, maka unsur-unsur mineral ini akan bisa tercukupi dari makanan yang kita konsumsi. Tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita membutuhkan mineral tambahan gitu ya untuk tubuh kita. Misalnya ibu hamil ya, ibu hamil itu dari secara fisiologis karena terjadi perubahan di fungsi tubuhnya karena ada kehamilan ya, biasanya itu membutuhkan tambahan ya. Tambahan apa? Contohnya adalah tambahan zat besi gitu ya. Jadi ibu hamil itu biasanya dapat suplemen zat besi nih pada saat masa kehamilannya gitu ya, karena setelah diteliti gitu ya sangat dibutuhkan oleh ibu hamil, karena ibu hamil itu biasanya mengalami pengenceran darah gitu ya. Jadi untuk menjaga supaya hemoglobinnya ini terjaga dengan baik gitu ya, itu biasanya kita berikan suplemen zat besi supaya ibunya tidak anemia selama kehamilannya ya. Ini juga sama, mari silahkan kita diskusi sama-sama ya, karena nanti kalau saya jelaskan di sini semuanya videonya akan terlalu panjang gitu ya. Apa sih fungsinya kalsium, magnesium, fosfor ya, zat besi gitu, zinc gitu ya. Mari silahkan berdiskusi di kolom komentar. Kemudian yang terakhir tadi ya, yang paling penting juga ya, tidak kalah penting, ini adalah air ya. Air ini diperlukan untuk memelihara fungsi sel. Air diperoleh dari minuman yang kita minum gitu ya, cairan yang kita minum, dan makanan-makanan tinggi air dengan oksidasi makanan ya. Kalau kita kekurangan air gitu ya, tubuh kita akan memberikan sinyal ya, kita akan merasakan yang namanya haus ya, yang menandakan bahwa oh kita butuh untuk minum gitu ya. Kebutuhan air dapat dipenuhi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, selain tentunya juga dari air minum ya. Biasanya kalau orang dewasa ya kebutuhannya itu adalah 1,8 sampai 2 liter per hari ya normalnya ya untuk
konsumsi air dalam satu hari. Nah, ini adalah unsur-unsur nutrisi ya, unsur-unsur nutrisi ataupun komposisi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita yang kita tadi peroleh dari mana? Peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Ada apa saja tadi? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral dan juga ada air ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Bagaimana ya sebenarnya, karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan saya jelaskan berikutnya gitu ya. Masih ingat nggak teman-teman gitu ya, gimana sih makanan yang kita konsumsi ini dicerna oleh tubuh kita? Organ apa saja yang berperan dalam dalam proses pencernaan makanan yang kita konsumsi? Masih ada yang ingat? Ya, saya harap semuanya masih ingat ya. Jadi di sini akan saya putar gitu ya videonya terkait dengan proses pencernaan makanan yang nanti juga di dalamnya ada penjelasan tentang organ-organ apa saja yang dilewati dan berperan dalam proses pencernaan makanan. Mari kita saksikan. Ya, yang pertama adalah mulut ya. Mulut ini organ aksesoris dalam sistem pencernaan ya, dan dia juga membantu pencernaan makanan secara mekanik. Kemudian makanan ini akan masuk ke dalam esofagus melewati katup di sini yang namanya faring ya. Nanti makanannya akan masuk ke esofagus, kemudian masuk ke stomach atau lambung ya. Lalu dari lambung ini nanti akan masuk ke small intestine ya. Di proses perjalanannya ya. Masuk small intestine, lalu dari small intestine ini atau usus kecil ya. Dari usus kecil ini nanti akan masuk lagi ya, di sini masuk ke usus besar ya. Akan masuk ke usus besar, kemudian di usus besar nanti akan masuk ke dalam anus ya. Lalu proses apa saja sebenarnya yang terjadi pada saat makanan melewati itu? Mari kita simak bersama-sama video yang berikutnya. Digestion begins the moment you take a bite. Food is shuttled from the mouth to the stomach via the esophagus. Itu A akan ride that will take about 5 to 8 dicerna seconds. pertama itu di mulut The ya, makanan akan peristalsis dihancurkan is secara the mekanik, involuntary kemudian masuk ke muscular dalam force that propels esofagus. food through the digestive tract. It almost looks like an ocean wave pushing food from Jadi one organ to esofagus the itu next. dia seperti corong gitu ya, seperti When food reaches the saluran end of your corong esophagus, yang a dia ring-like muscle memiliki called the gerakan lower ya, gerakannya namanya esophageal gerakan sphincter peristaltik yang itu relaxes juga and lets membantu the food pencernaan pass into your makanan. stomach. Kemudian dari esofagus masuk ke stomach atau masuk ke Weakness of the lambung. sphincter causes a backflux of stomach acid and heartburn. The stomach is where the real action begins. Digestive juices and enzymes break down the food that you swallow. Kemudian di lambung ini This akan helps make dicerna dengan nutrients available gerakan for peristaltik absorption lambung, later in the small kemudian intestine. asam lambung yang The keluarnya digestive ada juices are enzim, ini powerful akan hydrochloric membantu acids untuk that kill pathogens in mencerna food makanan and give the secara stomach the low kimiawi di pH dalam digestive lambung enzymes ya. need. This acid could literally dissolve most of the other organs in your body. Luckily, your stomach contains Jadi a ada thick asam yang mucus berperan lining. dalam proses pencernaan makanan di dalam However, lambung. when there's too much acid in the stomach, it can eat away the inner surface of the stomach, causing an ulcer. Oke, tapi kalau misalnya kandungan asamnya The terlalu process tinggi of di dalam digestion lambung takes itu juga longer for bisa some types of menyebabkan food than others. kerusakan Simple di lambungnya carbohydrates, gitu such ya, as an lambungnya energy bisa drink, break down the luka fastest. gitu ya, yang This menyebabkan explains why many ketidaknyamanan di recommend tubuh energy kita. drinks for a quick energy boost. Proteins take longer to digest, and fats take the longest time of all. Nih, yang paling The mudah stomach slowly empties its contents dicerna into itu your adalah small intestine. karbohidrat ya, kemudian The protein muscles itu of the agak small lama intestine mix food dicernanya with gitu ya, digestive dan yang juices from paling the lama pancreas, dicerna itu liver, adalah and lemak ya. intestine, and push the mixture forward for further digestion. Nah, kemudian dari lambung ini nanti The akan walls of the berjalan small lagi intestine masuk are ke dalam covered by usus. Nah, tiny tapi sebelum finger-like itu akan projections ada enzim called yang villi. dikeluarkan oleh These projections pankreas increase ya. the surface area through which nutrients can be absorbed into your bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. The large intestine is named for the diameter of the cavity, not for its length. It is actually much shorter than the small intestine.
Its Kemudian role is makanan to tadi absorb any setelah extra masuk ke water from usus the digested kecil, material before di it is usus finally kecil itu excreted. terjadi penyerapan If nutrisi food yang paling passes through banyak too ya. quickly, Nanti too little setelah water dari is usus absorbed, kecil masuk ke and you usus might have besar. Di diarrhea. usus besar ini If adalah it passes too terjadi slowly, your body penyerapan absorbs paling too much banyak water, terjadi and itu you may adalah become constipated. penyerapan air. Jadi kalau misalnya It proses takes about melewati 30 hours ini for food to terlalu move through the cepat, large maka intestine. nanti akan menyebabkan All in all, kita the whole biasanya process, from the time you fesesnya swallow cair food gitu to ya, the time mengalami it leaves your diare. Tapi body kalau as terlalu feces, lambat itu nanti takes akan about menyebabkan 2 to 4 days. konstipasi ya. Jadi untuk melewati usus besarnya tadi butuh Solid waste sekitar is 2 sampai characteristically brown and stinky. 4 hari Do you know ya. what causes its odor? Kalau terlalu If you panjang guessed nanti that akan menyebabkan bacteria ya are tadi itu involved, you'd be right. konstipasi. Microbes that reside in the large intestine make a meal of the leftovers from the small intestine. Kemudian kenapa feses smell kita itu associated bau with gitu ya stool keluarnya? Karena comes from tadi the ada gases zat released asam, by kemudian bacteria. masuk ke usus The large kecil, usus intestine besar then itu ada empties its bakteri contents gitu into ya the yang rectum. yang Its job menyebabkan is to let you know that there is a apa stool to be namanya evacuated and to hold the stool until the evacuation hasil happens. makanan yang dicerna itu kemudian menjadi bau gitu ya. Thank you for watching this video. If you want to learn more about how our heart or lungs work, please take a look at my next video. Oke, itu videonya. Kemudian kita akan bahas ya, tadi kan sudah ada gambaran melihat gimana sih makanan itu mulai dari pertama kali masuk lewat mulut gitu ya sampai dengan keluar gitu ya. Jadi ini tadi adalah organ-organ yang dilewati oleh makanan kita sebagai organ-organ pencernaan ya, mulai dari mulut, esofagus ya, kemudian lambung ya, lalu masuk ke usus besar, lalu masuk ke usus halus, lalu masuk ke usus besar, dan terakhir ke rektum dan keluar lewat anus ya untuk ekskresinya. Organ pencernaan ini sebenarnya dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu organ saluran gastrointestinal ya atau organ utama pencernaannya gitu ya, dan juga ada saluran pencernaan dan struktur aksesori pencernaan ya, dari mulut, kemudian tadi ada di sini ya ada empedu gitu ya, kemudian juga ada pankreas gitu yang juga ikut dalam proses mencerna makanan gitu ya. Organ aksesori pencernaan ini terdiri dari gigi ya, di mulut tuh ada gigi dan lidah ya, kemudian ada kelenjar saliva yang keluar dari lidah atau air liur kita ya, ini juga aksesori pencernaan. Kemudian hati ini juga mengeluarkan enzim juga yang dibutuhkan dalam proses pencernaan. Kemudian ada kandung empedu dan juga ada pankreas ya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam mulut makanan mengalami proses mekanik dengan pengunyahan sehingga makanan menjadi halus gitu ya. Jadi makanan tuh pertama lewat mulut tuh dihancurkan, mengalami proses pencernaan yang disebut dengan pencernaan secara mekanik. Kemudian makanan yang sudah menjadi bentuk yang lebih kecil setelah dihancurkan di mulut itu akan masuk ke esofagus ya. Akan masuk ke esofagus nih, saluran ini ya. Saluran ini. Oke, dia akan masuk ke dalam esofagus sebentar. Ya, dari mulut nih nanti ya, makanan itu akan masuk ke sini ya, ke dalam yang namanya esofagus ya. Dari esofagus ini nanti akan masuk ke mana ya? Akan masuk ke lambung ya. Ya, makanan akan masuk dari sini ya, dari sini, dari mulut, kemudian akan menuju ke esofagus. Nih, akan menuju ke esofagus. Untuk masuk ke esofagus ini dia akan melewati sebuah katup ya, yang namanya adalah faring ya. Akan masuk katup yang namanya faring. Kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus. Di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang juga ikut mencerna gitu ya makanan secara mekanik gitu ya, dengan terjadinya gerakan peristaltik tadi gitu ya. Kemudian dari sini nanti akan masuk ke lambung ya. Ada proses di esofagus nih ya. Esofagus berfungsi menghantarkan makanan dari faring ya, dari faring menuju ke lambung.
kedua ujung esofagus dilindungi oleh sphincter untuk mencegah makanan kembali ke atas. Jadi di sini ada katupnya ya. Di sini ada katup, ada faring, kemudian di sini juga ada katup ya. Jadi kalau katupnya ini fungsinya tidak baik, misalnya di lambung ya, elastisitasnya atau kontraksinya kurang gitu ya, maka ini bisa menyebabkan asam lambung ini bisa naik gitu ya. Kemudian dari esofagus ya, dari esofagus kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung ya. Makanan akan masuk ke dalam lambung, yang mana fungsinya ini adalah sebagai penampung makanan atau reservoir untuk dicerna sedikit demi sedikit dan memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Di dalam lambung juga semua makanan diasamkan oleh zat HCl ya, atau asam klorida, yang juga berfungsi sebagai antiseptik dan juga desinfektan. Kemudian dari lambung ya, dari lambung ini makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nih, usus halus itu adalah yang ini ya, yang kecil-kecil seperti apa namanya ya, cacing atau ulet gitu ya, yang meliuk-liuk ini adalah usus kecil. Masuknya lewat mana? Nih lewat sini ya. Ini dari lambung dia akan masuk ke sini. Tidak terlihat masuknya salurannya. Kenapa? Karena tertutup. Jadi usus halusnya ada berada di bagian belakang ya. Di depannya ini ada usus besar. Nah, dia dari sini akan masuk ke dalam usus halus ya. Jadi dari lambung masuk dulu ke usus halus ya. Di usus halus ini nih ya, merupakan tabung atau saluran berlipat yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Jadi makanya menggulung-gulung di dalam gitu ya. Panjangnya saja sekitar 2,5 meter yang berfungsi untuk absorpsi makanan ya. Ya, menjadi bentuk lunak dan halus gitu ya. Jadi makanan yang dari lambung ini tadi kan sudah dari mulut dihancurkan, di esofagus juga terjadi penghancuran, di lambung juga dihancurkan. Begitu masuk ke dalam usus halus ini bentuknya sudah makanan halus atau yang disebut dengan chimus ya, lunak dan halus. Yang berasal dari mana? Berasal dari lambung. Kemudian dari sini ya, di usus halus ini ya terjadi penyerapan nutrisi yang paling banyak ya. Kemudian dari usus halus dia masuk ke dalam usus besar. Fungsi utamanya adalah untuk absorpsi air. Jadi makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi ya, begitu masuk ke lambung itu hasilnya keluar dari lambung berupa makanan cair, makanan yang halus, lunak, halus gitu ya. Dan kenapa sih keluarnya feses kita menjadi tidak cair gitu ya? Kenapa jadi tidak cair? Kenapa jadi padat gitu ya? Karena terjadi penyerapan air ya. Penyerapan air itu terjadi paling banyak yaitu di usus besar. Jadi sekitar 90% dari air yang kita konsumsi, baik dari air yang kita minum dan juga dari makanan yang kita konsumsi, itu diserapnya adalah di usus besar. Dari usus halus masuk ke usus besar ya. Kemudian sampai pada akhirnya nanti keluar lewat rektum dan anus gitu ya. Nah, ini yang terakhir ada rektum. Bagian akhir dari kolon adalah rektum dengan panjang 10 cm yang dimulai dari kolon sigmoid dan saluran anal atau berakhirnya di anus gitu ya. Oke, ini adalah anatomi fisiologi dari lambung. Itu tadi organ utamanya. Kemudian kita masuk ke organ aksesorinya ya. Untuk apa sih gitu? Apa perannya hati gitu ya? Hati dalam proses pencernaan ini menghasilkan getah empedu untuk fagositosis bakteri dan benda asing lainnya, membentuk sel darah merah dan menyimpan glikogen ya dalam proses pencernaan. Kemudian ada kantong empedu ya. Ini fungsinya adalah untuk penyimpanan cairan empedu yang berfungsi memberi pH atau tingkat keasaman gitu ya, yang sesuai dengan enzim di dalam usus halus. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk eksokrin ya dengan menghasilkan enzim pencernaan dan juga fungsi endokrin yang menghasilkan hormon. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah. Jadi makanya pankreas ini penting gitu ya fungsinya dalam sistem pencernaan, karena makanan yang kita konsumsi ya itu kadar gulanya akan diatur gitu ya, akan disimpan juga dan diatur oleh pankreas. Jadi jagalah gitu ya pankreas kita jangan sampai rusak gitu ya, karena kalau sudah rusak tidak bisa menghasilkan insulin lagi maka akan ya repot gitu ya, akan
jadi diabetes nanti akhirnya itu. Jadi makanan yang kita konsumsi itu harus kita jaga supaya tidak berlebihan kadar gulanya, supaya organ-organ ini kerjanya tidak terlalu berat, terutama hati, pankreas gitu ya, supaya kerjanya tidak terlalu berat. Oke. Kemudian ada proses, ada istilah untuk proses-proses pencernaan makanan ya. Sistem digesti atau sistem pencernaan makanan ini menyiapkan makanan agar dapat dikonsumsi oleh sel. Ada 5 aktivitas dasar ya dalam pencernaan makanan. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti ini adalah proses di mana makanan masuk ke dalam tubuh kita lewat mulut ya. Proses masuknya makanan itu namanya ingesti. Kemudian ada peristalsis. Peristalsis itu adalah proses perpindahan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Tadi saya bilang ya, di esofagus ada gerakan peristalsis, di lambung gerakan peristalsis yang mengantarkan makanan tadi ya. Kemudian makanya makanannya bisa gerak gitu, bisa pindah. Kemudian di usus halus juga ada gerakan peristalsis, begitupun juga di usus besar sampai dengan di rektum bisa keluar gitu ya. Kemudian setelah peristalsis ada aktivitas yang namanya digesti, yaitu pemecahan makanan melalui proses mekanik dan kimiawi. Mekaniknya di mulut gitu ya, melalui gerakan peristalsis di lambung, di esofagus gitu ya. Kemudian secara kimiawi dengan apa tadi? Dengan enzim yang dikeluarkan oleh hati, oleh empedu, oleh pankreas ya, ada bakteri yang ada di usus halus gitu ya, usus besar itu yang membantu proses pemecahan makanannya. Kemudian ada proses absorpsi. Absorpsi ini artinya penyerapan makanannya. Setelah dihancurkan, dihaluskan makanannya, kemudian nutrisi-nutrisinya itu diserap oleh tubuh kita ya. Lewat apa menyerapnya? Lewat saluran dari saluran pencernaan ini adalah ke vaskuler. Jadi yang menyerapnya adalah pembuluh darah kita dan juga limfe atau kelenjar getah bening gitu ya. Kemudian ada defekasi. Defekasi ini adalah proses pengeluaran makanan yang sudah kita konsumsi tadi. Kalau masuknya makanan itu namanya ingesti, keluarnya makanan itu namanya defekasi atau eliminasi, pembuangan bahan-bahan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, maka akan dikeluarkan oleh tubuh. Makanya keluarnya ada feses yang keluar dari tubuh kita gitu ya. Nah, untuk kebutuhan makanan ini berbeda-beda juga sesuai dengan umur ya. Nanti ini akan kita pelajari di pokok pembahasan yang berikutnya. Makanan apa saja yang baik untuk bayi umur 0 sampai 6 bulan, seberapa banyak gitu ya. Terus orang dewasa bagaimana, remaja gimana, ibu hamil, menyusui, nifas bagaimana, itu akan kita pelajari di mata kuliah gizi. Lebih banyak ke sana, dan juga di pertemuan selanjutnya juga akan kita bahas sedikit terkait ini. Kemudian ada masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Jadi kalau kita konsumsi makanannya, konsumsi nutrisinya tidak dijaga dengan baik, maka berpotensi mengakibatkan adanya gangguan pada tubuh kita ya. Ada 2 hal ya pada intinya itu ya, ada kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kalau kekurangan zat nutrisi gitu ya, maka ini akan menyebabkan kita bisa mengalami anoreksia gitu ya. Ini kekurangannya karena intake-nya kurang, karena yang dikonsumsi kurangnya ada anoreksia, nausea, muntah, emesis gitu ya. Kemudian ketidakmampuan absorpsi, lalu susah mendapatkan makanan akibat transportasi sulit gitu ya. Ini makanannya susah gitu ya kita dapatnya. Kemudian ada kelebihan makanan ya. Kelebihan makanan ini bisa menyebabkan kita overweight, obesitas gitu ya. Kemudian ada potensial kelebihan kebutuhan nutrisi gitu ya, karena faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya orang tua yang gemuk, jadi ada faktor genetik gitu ya, kemudian makanan berlebih, lalu ada kerusakan atau gangguan menelan, mekanisme fungsi menelan yang abnormal berhubungan dengan defisit struktur atau fungsi oral, paring atau esofagus. Jadi kalau misalnya bisa dari konsumsinya yang berlebihan atau kekurangan, bisa juga karena ada masalah di organnya. Misalnya kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri begitu ya, koma gitu, maka kebutuhan nutrisinya gimana kita memenuhinya ya, maka biasanya dibantu dengan
alat bantu makan yang kita sebut dengan nasogastric tube gitu ya. Jadi dimasukkan selang makan. Kenapa? Karena orangnya nggak bisa ngunyah, orangnya lagi baru saja kecelakaan gitu ya, atau mengalami patah tulang dan lain-lain gitu ya. Atau ada kanker misalnya ya, ada kanker di mulut atau di lehernya gitu ya, yang menyebabkan orang tidak bisa memasukkan makanan atau melakukan digesti secara langsung dari mulut gitu. Maka kita akan bantu dia untuk makan dengan apa? Dengan memasang selang makan. Jadi selang makannya dimasukkan lewat hidung sampai ke lambung. Jadi makanan yang dimasukkan itu adalah makanan, bentuknya adalah makanan cair karena tidak melewati proses pencernaan makanan di mulut, di esofagus, tapi langsung masuk ke dalam lambung ya. Nah, ini adalah tanda-tanda klinis status nutrisi gitu ya, bisa dilihat dari berat badan, penampilan secara umum gitu ya, postur ya, kemudian kontrol terhadap sistem saraf gitu ya. Kalau nutrisinya baik itu biasanya kalau dari berat badan ya normal, tinggi badan, usia dan bentuk tubuhnya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan usia dan berdasarkan usia gitu ya, tinggi badan dan berat badannya orang itu masuk ke dalam kategori normal gitu. Itu menandakan bahwa nutrisinya baik gitu ya. Tapi kalau nutrisinya buruk bisa saja orangnya obesitas ya, atau dia justru kurus. Kalau dari penampilan umum, kalau orang yang sehat itu dia responsif, sadar penuh gitu ya, aktif. Nah, kalau orang yang nutrisinya buruk bisa dari keadaan umumnya lesu, apatis gitu ya, rakesia gitu. Itu adalah tanda-tandanya ya. Kemudian rambut nih yang juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa orang memiliki nutrisi yang baik atau tidak ya. Rambut orang yang memiliki nutrisi yang baik itu adalah rambutnya bersinar, berkilau, kuat gitu ya, tidak mudah dicabut, kulit kepalanya sehat gitu ya. Tapi kalau orang yang nutrisinya buruk, rambutnya biasanya ngembang, kering, berserabut gitu ya, kusam ya, kusut, kering nih, tipis dan kasar, depigmentasi. Jadi warna rambutnya itu tidak gelap lagi gitu ya. Kalau orang Indonesia itu kan warna rambutnya gelap ya, rata-rata hitam. Tetapi dalam kondisi tertentu misalnya kekurangan gizi, coba nanti Anda perhatikan gitu ya. Ada orang misalnya ya, tadinya pada saat lahir, ini kalau di anak-anaknya pada saat lahir sampai dengan balita itu rambutnya bagus gitu ya, hitam, bagus, berkilau gitu ya, tapi terjadi perubahan yang menyebabkan rambutnya mengembang, kemudian warna rambutnya berubah menjadi agak kekuningan ya, kering. Nah, itu adalah tanda-tanda kekurangan gizi gitu ya. Dan mudah rontok itu juga salah satu tanda orang yang nutrisinya kurang gitu. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini juga masih ya, dari mulut, dari mata juga bisa dinilai ya. Oke, lalu ada proses pemenuhan kebutuhan nutrisi ya, terutama nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada orang yang mengalami gangguan ya, orang yang tidak bisa memenuhi nutrisinya sendiri gitu ya, yaitu kita melakukan pemasangan nasogastric tube ya, atau NGT. Ini nanti ada prakteknya, penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya atau video saya yang berikutnya tentang pemasangan NGT ya. Tetapi untuk memantik diskusi gitu ya, akan saya putar video terkait dengan pemasangan NGT ya. Estimate the length of tube to be inserted. Note markings on the tube where the tube should exit the nostril. Gently insert the NG tube through the nostril at an angle parallel to the floor of the nasal canal. Pass the tube along the floor of the nasal passage, aiming down toward the patient's ear. Continue inserting the tube until it is just past the nasopharynx. Advance the tube with swallowing. Ke dalam esofagus gitu ya. Ini pasiennya diminta untuk menunduk tadi karena ada tahanan ya. Ada tahanan, minta tunduk dulu sebentar supaya selangnya bisa lewat pharynx. Advance until reaching the tape or mark on the tube. Oke, jadi dari hidung ini nanti masuk ya lewat faring, masuk ke esofagus. Selangnya ini masuk sampai ke dalam lambung ya.
setidaknya ya, setiap orang berbeda-beda. Nanti sebelum pemasangan itu akan diukur dulu ya, panjang selangnya, mulai dari hidung ke telinga ya, kemudian sampai ke epigastrium gitu ya. Itu akan diukur panjangnya, diberikan tanda gitu. Nah, beda-beda sebenarnya ukurannya, tapi rata-ratanya butuh sekitar 50-55 cm gitu ya. Jadi dari hidung sampai dengan ke lambung itu selang yang dimasukkan kira-kira 50-55 cm kalau pada orang dewasa. Dan ukuran sonde, ukuran selang yang dimasukkan juga berbeda-beda untuk anak-anak dan dewasa ya. Ada nomornya, ada nomor 16, ada 14 gitu ya. Sesuai dengan pasiennya gitu ya, usianya, kemudian berat badannya gitu. Kalau misalnya anak-anak dia pakai nomornya yang lebih kecil gitu ya. Ini nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Ini sebagai pemantik saja bahan diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kita kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke dalam kolom chat atau kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Dan jangan lupa tadi saya ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Fungsi vitamin, ya, fungsi mineral, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Bertemu lagi di video saya yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.